Assalamualaikum, nih siapa aja yang udah gabung? Oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar di hari Rabu ini? Kita bakal ngobrolin soal pajak. Suara aku kedengeran gak sih? Halo Kak Daniel. Suara aku jelas gak sih? Atau terlalu jauh? Atau gimana? Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Megi. Halo Kak Hai Lisa, Megi. Apa kabar Kak Megi? Iya, ini sinyalnya kenapa nih? Halo Kak Megi, gimana? Udah aman? Duh, Kak Megi atau aku nih yang nge-lag ya? Oke, sambil kita nunggu jalan dong. koneksinya oke. Halo, Kak Megi, udah aman ini? Halo Nisa, Iya, halo Kak halo. Megi. Halo, Ya, nah akhirnya. Udah. Apa kabar, Kak? Waduh, kayaknya nih ada koneksinya agak-agak nih ya. Jadi malam ini kita mau bicara soal pajak gitu kan. Selama ini kan kalau kita dengar kata pajak, aku udah nanya nih sama teman-teman aku, banyaknya kan ngerasa aduh kayak beban, kewajiban, tanggung jawab, males ngantri seharian. Nah, keuntungannya apa? Nanti kita akan simak dari Kamegi ya yang akan menyampaikan. Nah, sambil nunggu Kak Megi nih, boleh di komen teman-teman gitu. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman kalau oke. Nanti Kak Megi akan masuk lagi ya. Apa sih yang terlintas di benak teman-teman kalau dengar kata pajak gitu? Apa coba komen di bawah? Aku mau lihat. Oke. Okay. Ah, halo. nah, nih. Hai Nisa, Iya, Kak Megi. Jadi teman-teman sorry ya agak kenalin. klik-klik. Oke, nggak apa-apa. Iya, teman-teman jadi kenalin ini ada Kak Megi Teja. Kak Megi Teja ini ahli perpajakan gitu ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin soal pajak, bahwa pajak itu bisa menguntungkan loh gitu. Kalau misalnya kita bayar pajak. Oh ya kata Kak Daniel nih, pajak repot ya gitu ya. Memang banyak sih yang bilang kayak gitu ya, repot gitu. Eh kalau Kak Megi, Halo ya, iya, kita boleh aja ya Kak Megi ya. boleh. Hmm, oke. eh Kak Mega aku pengen tanya, sebetulnya siapa aja sih gitu orang yang udah kena wajib untuk membayar pajak? Oke, untuk pertanyaannya siapa sih nih ya target-target yang untuk harus membayar pajak? Tentunya orang yang harus membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai penghasilan. Jadi setiap orang yang mempunyai penghasilan, baik dari pekerjaan maupun usahanya, itu sudah harus membayar pajak. Contohnya aja deh, seperti saya sendiri ya.
Saya pribadi itu pasti bayar pajak. Kenapa? Karena kan saya ini sebagai karyawan swasta. Saya menerima gaji, di mana gaji itu merupakan penghasilan buat saya. Atas penghasilan tersebut, saya tuh membayar pajak. Atau contoh lainnya seperti Mbak Nisa sendiri nih. Mbak Nisa ini kan seorang influencer yang pasti di mana sebagai seorang influencer seperti sekarang ini Mbak Nisa kan memperoleh penghasilan atau yang biasa disebut fee lah ya. Fee untuk influencer itu merupakan objek pajak. Kenapa? Karena kan fee itu merupakan penghasilan buat Mbak Nisa sendiri. Nah, atas penghasilan itu Mbak Nisa Oke. juga harus bayar pajaknya. Atau mungkin nih ya, contoh lainnya yang teman-teman di sini mungkin yang pada nonton ada yang mempunyai usaha kecil-kecilan seperti online shop atau just tip yang kita biasa kenal jasa titip atau vlogger, blogger, youtuber atau selebgram lainnya yang menerima penghasilan dari dunia sosial media. Penghasilan yang diterima dari dunia sosial media itu juga tentunya merupakan objek pajak, di mana untuk kalian-kalian ini harus tahu ternyata oh penghasilan yang kita terima ini itu ternyata harus bayar pajaknya ya. Ya tentu itu juga harus dibayar pajaknya, begitu Mbak Nisa. Gitu. Kalau pengusaha juga ya, kalau yang dagang-dagang kecil-kecilan kayak gitu juga harus bayar pajak nggak sih, Kak? Ya tentu dong, pengusaha juga. Karena kan pengusaha itu termasuk orang yang mempunyai penghasilan. Di mana atas usaha yang atas penghasilan dari usahanya itu merupakan juga objek pajak. Oh gitu. Aku sih baru tahu ya, kayak maksudnya kayak influencer juga ternyata harus bayar pajak, YouTuber gitu ya, Kak. Orang-orang yang menghasilkan via sosial media juga ternyata harus bayar pajak. Nah, kenapa sih, Kak, gitu kita tuh harus bayar pajak? Nah, ini menariknya ya. Kenapa kita harus Mm-mm. membayar pajak? Tentunya mungkin teman-teman di sini pada bertanya-tanya, kenapa kita harus bayar pajak? Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kenapa sih kita harus membayar pajak. Tentunya teman-teman ada yang bingung, kok kita harus bayar pajak? Kok penghasilan yang kita terima harus setor pajaknya sih? Tentunya setiap penghasilan yang kita terima itu sudah harus bayar pajak. Karena pajak itu tidak terlepas dari diri kita. Nah, kenapa kita harus membayar pajak? Contohnya aja nih, misalkan kalian mendapat penghasilan, tapi kalian nggak bayar pajaknya, otomatis membebani kalian sendiri kan, mempusingkan diri kalian sendiri. Oleh karena itu, kita harus bayar pajak. Karena kalau kita nggak bayar pajak, sama aja kita menyimpan beban kita di kemudian hari yang semakin menumpuk. Otomatis kalian sendiri yang pusing. Atau nih, yang terutama nih, kenapa kita harus membayar pajak? Saya juga punya nih, kalau misalkan kita membayar pajak itu bisa mempermudah kita dalam menjalani bisnis. Apalagi untuk para pengusaha-pengusaha, baik mau yang menengah, kecil, atau besar, kalau misalnya kita, ataupun mungkin yang belum jadi pengusaha, misalkan orang pribadi yang ingin melakukan usaha. Nah, hal tersebut tuh tentu saja mempermudah kita. Kalau misalkan kita patuh, kita taat bayar pajak, kita taat lapor pajak, kita itu pasti dipermudah dalam segala hal. Contohnya aja, misalkan kita untuk mengembangkan bisnis kita membutuhkan dana tambahan. Dimana kalau misalkan kita kurang dana tambahan itu, jalan salah satunya adalah kita melakukan pinjaman utang. Kalau misalnya kita nggak membayar pajak, bank itu biasanya yang setahu saya ya, dia tuh mensyaratkan kita kalau kita tuh sudah lapor dan bayar pajak loh. Makanya kalau misalkan kalian sudah bayar pajak kan kalian nggak perlu repot ngurusin itu lagi. Dan misalkan kalau kalian ini butuh nih untuk legalitas untuk usaha kalian, pastikan usaha kalian pengen berkembang. Nah, untuk legalitas itu juga biasanya yang saya tahu, kita tuh memerlukan yang namanya NIB. Kalau misalkan NIB itu apa? NIB itu adalah nomor induk berusaha, di mana setiap pengusaha yang ingin melegalitaskan perusahaan yang wajib mempunyai NIB. Nah, salah satu untuk mempunyai NIB itu Mbak Nisa tahu nggak kira-kira apa? Apa tuh? Tadi NIB kan nomor induk berusaha ya, gitu. Iya, Nah, apa betul. ya Nah, syaratnya bikin NIB itu apa, Kak? Nah, itu dia. Syarat untuk bikin NIB itu adalah kalau kita harus sudah membayar dan melaporkan SPT tahunan dari pribadi masing-masing pengusaha tersebut. Itulah kenapa kita harus membayar pajak. Oh gitu ya, Kak. Jadinya udah malah udah kejawab duluan nih ya, keuntungan gitu. Kenapa kita harus bayar pajak tuh teman-teman catat. Jadi kalau kita menunda-nunda bayar pajak itu nyusahin diri kita sendiri ya, Kak ya, gitu. Iya, betul.
Jadi Karena di kan sama aja kemudian kita hari, betul. menyimpan masalah di kemudian hari, sama aja kayak kita menumpuk beban kita gitu loh. Iya, nanti giliran kita mau ada kebutuhan mau pinjam ke bank, nggak di ACC gitu ya, Kak. Terus Betul, betul kita banget Mbak. mau bikin usaha, nggak bisa perizinannya karena kita selama ini nggak bayar pajak. Belum lagi mungkin apa ya, Kak, resiko-resikonya gitu, Kak. Selain itu ya, kalau kita menunda-nunda bayar pajak tuh apa sih, Kak, resikonya? Nah, resiko dari menunda membayar pajak itu juga tentunya pasti ada ya. Setiap kegiatan itu pasti ada yang menguntungkan, ada juga resikonya. Nah, selain ada menguntungkannya, resikonya itu adalah kita jadi stres sendiri nih. Kalau misalkan nih Bener-bener. teman-teman nggak mau bayar pajak, misalkan pajak tahun ini teman-teman tunda nih nggak mau dibayar, ah udah nanti aja, ah ya udah nanti aja. Lama-lama kan akan bertumpuk. Nah, nantinya kan kalau bertumpuk itu lama-lama teman sendiri yang akan pusing. Karena yang namanya pajak itu nggak mungkin terlepas dari kita. Karena yang kita tahu sendiri ya, kalau misalkan teman-teman nggak bayar pajak, suatu saat nanti pasti akan ada surat cinta dari KPP yang tanpa permisi datang ke rumah kalian. Nah, surat cinta itu Mm-mm. kan menurut saya seperti bom waktu ya buat kita sendiri. Karena Mm-mm. kan mau nggak mau apabila surat cinta itu udah datang menghampiri Iya, Kak. kita, otomatis kita mau nggak mau bayar pajak juga. Toh sama aja kita bayar pajak, cuman bedanya kita nunda atau kita mau taat. Nah, resikonya kalau misalkan kita menunda, ya kita akan dikenakan sanksi lebih atas keterlambatan itu. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan kita nih nunda-nunda bayar pajak, nggak mau bayar pajak. Apalagi untuk para pengusaha-pengusaha sekarang nih yang lagi berkembang ya. Karena kan sosial media ini sekarang lagi naik daun banget. Asalkan dapat penghasilan lebih dari sosial media, ingin melakukan buka usaha. Kalau misalkan kalian nggak bayar pajak, kalian misalkan nih butuh dana tambahan, kalian nggak punya dana, butuh dana tambahan. Salah satu jalannya adalah kalian melakukan pinjaman ke bank. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak bayar pajak, belum lapor pajak, otomatis bank itu nggak bakal bisa nge-approve pinjaman kalian. Karena pembayaran pajak itu menunjukkan kredibilitas dari kalian atau profesionalisme dari kalian. Kalau misalkan kalian saja nggak bayar pajak, kemungkinan besar bank itu akan ragu untuk memberikan pinjaman ke kalian. Dan yang ketiga Oh, adalah mm-mm. misalkan kalian melakukan ekspansi usaha, ingin melakukan legalitas dari suatu perusahaan kalian. Nah, untuk legalitas itu kan yang seperti yang saya tadi udah sebutkan ya Mbak Nisa ya, kita itu kan Iya, harus mempunyai NIB. Nah, kalau NIB. misalkan kalian, betul, kalau misalkan kalian belum bayar dan lapor pajak di saat dibutuhkan, kalian mau memproses NIB tapi belum bayar, ya jadi gagal deh, karena kan kalian belum punya bukti bahwa kalian itu udah membayar pajak. Otomatis kalau misalkan proses NIB kalian itu tertunda, otomatis juga kegiatan bisnis kalian itu bakalan tertunda juga, yang itu yang mengakibatkan kerugian buat kalian sendiri. Dan yang Nah, terakhir nih, oke, saya Kak. kasih contoh sih, ini sih permisalan aja sih berdasarkan pengalaman. Mungkin sebagian ini juga mempunyai pengalaman yang sama. Karena kan zaman-zaman anak milenial sekarang ini mempunyai penghasilan banyak sampingan ya dari sosial media segala Benar. macam. Mungkin Betul mempunyai banget, Kak. keinginan, ya kan seperti Mbak Nisa sendiri sebagai influencer kan pasti juga Mm-mm. mempunyai keinginan ya untuk misalkan aja Mm-mm. katakan membeli rumah impian. Di mana Bener. membeli rumah itu KPR gitu ya. melalui, betul sekali dengan sistem KPR ya zaman sekarang. Nah, Mm-mm. kalau misalkan dengan sistem KPR gitu, salah satu syarat yang dibutuhkan itu apa, Mbak Nisa? Kira-kira tahu nggak? Eh, bayar pajak juga kah? Iya, Kak Megi ada gangguan koneksi lagi. Iya nih. Halo, Kak? Sorry, sorry agak nge-lag. Gimana, Mbak Nisa kira-kira tahu nggak? Gak apa-apa. Apa ya? Bayar pajak juga nih jangan-jangan ya? Ya tentu dong bayar pajak, karena tuh sekarang apa-apa tuh udah ngeling semua ke pajak. Jadi kalau misalkan Mbak Nisa mau proses KPR, tapi kalau Mbak Nisa belum lapor dan belum bayar pajak, itu kemungkinan proses KPR Mbak Nisa itu bakalan tersendat gitu. Karena kan kalau yang kita tahu, kalau kita ini kan sebagai orang pribadi tentunya mempunyai yang namanya SPT tahunan orang pribadi. Di mana di SPT itu
tertera dari daftar penghasilan kita, daftar aset, dan juga daftar hutang. Hal tersebutlah yang menjadi referensi untuk bank apakah akan memberikan kita kredit kepemilikan rumah tersebut atau enggak. Jadi teman-teman Hmm, di sini kira-kira udah paham lah ya apa untung dan ruginya kalau misalkan kita nggak bayar pajak. iya, kami gitu deh aku lihat nih ada yang komen soal eh, tahu-tahu dapat surat cinta, mending jangan ditunda-tunda ya, beresiko katanya gitu. Iya, makanya itu dia. Karena surat cinta itu tuh kita nggak bisa mungkin tahu kapan datangnya. Iya, Karena surat kemarin juga cinta itu aku. bisa Mm. keluarkan tanpa permisi tapi datang aja. Oh iya, kalau dapat surat cinta dari si doi seneng ya kak ya. Kalau dari kantor pajak. Iya, kemarin kan aku juga sempat bikin story ya, kayak terus aku tanya teman-teman aku, gimana sih pengalaman kalian gitu tentang membayar pajak. Terus ada tuh Kak yang curhat, katanya tiba-tiba dapat SP itu ke rumahnya gitu. Padahal dia ngerasanya udah bayar pajak, tapi tetap dapat SP. Ternyata setelah ditelusurin, keselip gitu ya Kak. Karena ternyata kan kadang kita tuh nggak sadar gitu kalau ternyata ada hal-hal ada pajak-pajak yang harus kita bayar kayak gitu Kak. Kalau untuk orang pribadi sendiri apa aja sih Kak gitu sebenarnya pajak-pajak yang jadi kewajibannya? Oke. Halo Kak Megi. Ada nih, pernah dapat surat cinta via email katanya. Wah, halo Kak. Ayo teman-teman, barangkali ada yang pernah dapat surat cinta lagi mungkin? Oke, nanti Kak Megi gabung lagi ya, teman-teman gitu. Jadi tadi sedikit aku rangkum ya gitu tentang siapa aja sih sebenarnya yang harus bayar pajak gitu. Yang pertama, kalau kamu punya penghasilan, berarti berarti kamu harus bayar pajak gitu. Penghasilan dari mana aja, baik kamu dari sosial media, dari bekerja, gitu gaji kamu kan. Kemudian misalnya pengusaha, kami udah gabung lagi nih. Halo Kak. Halo, sorry sorry ya, agak nge-lag dikit tadi sempat keluar sedikit. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya. I'm Nah ini come back. pernah dapat S. Oke. Ini ada Ica Fauzia, pernah dapat STP pas ditelusuri ternyata KPP-nya yang salah. Tuh, gimana Kak? Ternyata kantor pajak bisa salah juga ya Kak ya? Ya, namanya juga manusia ya, nggak luput dari kesalahan. Tapi memang kadang-kadang pernah ada juga yang seperti itu. Makanya nih penting banget nih ya buat teman-teman kalau yang misalkan sudah lapor pajak, sudah bayar pajak, teman-teman tuh harus jangan lupa untuk filing. Karena suatu saat kalau misalkan kita dapat STP, kalau yang teman-teman belum tahu, yang pajak ya, STP itu apaan sih adalah Kak? surat untuk menagih atas sanksi maupun denda kalau kita belum bayar dan lapor pajak. Nah, oleh karena itu, misalkan teman-teman kalau misalkan udah bayar dan lapor pajak, teman-teman tuh harus filing dengan rapi. Jadi kalau misalkan kita dapat STP, kita tuh bisa menjawab STP tersebut dan membuktikan bahwa kita sudah bayar dan juga sudah. Ada gangguan koneksi lagi. Oke. Oh, jadi harus disimpan buktinya ya, Kak ya? Bukti kita udah bayarnya tuh Iya, harus kita simpan ya, Kak? betul, kita harus simpen. Jadi kita tuh punya bukti. Oh iya, jadi kita bisa kayak ini ya ngomong gitu ke kantor pajaknya kalau sebenarnya kita udah bayar gitu. Betul, Tuh betul teman-teman sekali. tuh, aku juga kadang suka lupa tuh kalau bukti potong pajak tahunan tuh kan kadang aku juga dapat dari kantor Kak. Itu harus disimpan nggak? Kalau misalnya kita udah lapor tuh bukti potongnya tetap harus disimpan. Kalau saya pribadi sih simpen ya, yang namanya bukti itu namanya harus disimpan. Tapi memang misalkan kalian sudah lapor, lebih baik kalau misalkan nggak mau nyimpen berkas, kalian scan aja dokumennya. Jadi kan kalian aman juga. Kalau kalian aman, udah mempunyai bukti, tidur pun kan kalian juga nyenyak. Iya bener ya.
Nanti kalau giliran bener sih Kak, bener kalau kita punya soft filenya kan kita tinggal cari misalnya di G Drive gitu ya atau kita simpan di eh, itu ya Kak, maksudnya secara ini gampang lah tinggal kita cari daripada kita nyari file yang hard kopinya gitu kan susah ya. Bener, aku jadi kepikiran. Iya. Karena aku kadang ngebukti potong kalau kan aku lapornya kayak pakai e-filing gitu ya Kak. Jadi aku udah nggak ke kantor pajak gitu. Itu udah aja aku lupain tuh bukti potongnya. Ternyata harus disimpan juga gitu. Terus ini Kak, kemarin tuh ada teman aku yang nanya juga di story. Dia pengusaha tuh, dia punya usaha kecil-kecilan. Jadi kan dia UMKM. Kalau UMKM sendiri berapa sih Kak besaran untuk pajak yang harus dibayar? Halo Kak Megi. Nah, untuk yang UMKM ya, pasti pada penasaran dong, berapa sih tarif UMKM sekarang? Nah, pemerintah memang ada update untuk pajak tarif UMKM, yang dimana sebelumnya itu adalah sebesar 1%. Satu Tapi mulai persen tahun ya. 2000, ya sebelumnya itu 1%, Nisa. Nah, sekarang mulai tahun 2018, pemerintah itu sudah menurunkan tarifnya. Kira-kira Nisa nih udah tahu belum tarifnya turun jadi berapa? Eh, belum tahu sih. Berapa ya Kak ya? Belum tahu ya, Nisa ya, tarifnya jadi berapa? Belum Kak. Mm-mm. Nah, tarifnya itu sekarang berubah menjadi 0,5%. Tarif yang kecil bukan dibanding 1%. Iya, Nah, makanya kecil banget ya. Tapi itu dari mana ya Kak? 1% itu dihitungnya? dari peredaran bruto. Jadi kalau peredaran bruto itu namanya misalkan omset kalian. Misalkan kalian yang pengusaha-pengusaha mempunyai omset sebulan misalnya 100 juta, ya udah dikali aja 0,5%, itulah nilai pajak yang harus disetorkan. Kalau menurut saya sih tarif 0,5% itu sudah sangat kecil ya. Jadi menurut saya tidak mengurangi keuntungan kalian yang bagi pengusaha-pengusaha ini. Tapi untuk dengan effort kalian membayar 0,5% saja, kalian itu kan tadi seperti yang saya sudah sebutkan, banyak loh keuntungan yang banyak. Salah satunya adalah kemudahan peminjaman modal dari bank. Tentunya untuk yang usaha-usaha, pengusaha, pasti kan butuh nih pinjaman modal. Biar gimana nih caranya biar dapat cepat ke approve atau biar prosesnya jadi lebih mudah. Makanya bayar pajak. Ya nih ada komen nih dari Kak Daniel gitu. Kecil banget 0,5%. Dipikir 10%. Ternyata udah ada keringanan ya kayak dari pemerintah. Halo Kak Megi. Nge-lag nih. Iya, karena kan kalau di keluarga aku kebetulan ayah aku pengusaha. Makanya aku tahu 1% itu karena ya aku pernah ngurus sih kayak 2 tahun yang lalu kan. Itu masih 1%. Cuman update-nya ini aku malah belum tahu udah turun jadi 0,5% Kak. Halo Kak Megi, entrepreneur. Gimana udah pada bayar pajak belum? Gitu. Jangan nanti ditunda-tunda giliran kalian nanti mau bikin NIB, mau ngurus izin-izin terkendala gitu. Oke, Nisa, sorry ada gangguan lagi. Boleh nggak aku hold Nggak bentar? Aku mau pindah lokasi nih, biar kita ngobrolnya juga lebih enak. boleh. Ya. Oke, Boleh, boleh bentar ya. Kak. Boleh. Nanti gabung lagi Oke, aja. Siap. ya, oke deh. Oke. Oke, teman-teman gimana? Udah pada bayar pajak belum? Oh, ini ada tanya nih Kak Harijono Suwarno. Anissa sudah bayar pajak dengan benar nggak? Hmm, jadi nanya aku. Kalau aku sendiri kan karena masih karyawan juga gitu kan. Jadi aku pasti setiap tahun dikirimin bukti potong pajak dari kantor gitu. Aku pasti lapor kok setiap tahun. Ya itu tadi aku cerita aku lapor lewat e-filing. Jadi karena aku males kalau harus ngantri-ngantri gitu kan. Karena sekarang kalau bisa gampang gitu ya, kenapa mesti kita susah gitu? Kenapa mesti ribet gitu?
Ayo, ada lagi yang punya pengalaman bayar pajak gitu. Oh, tadi aku sedikit ingetin lagi ya, aku rangkum gitu. Kenapa sih kita tuh harus bayar pajak gitu? Karena kalau kita nunda-nunda, itu sama aja kita menyimpan bom waktu. Jadi suatu saat lagi ketika kita lagi butuh untuk izin, untuk pinjam-pinjam ke bank, malah ditolak gitu. Harus bayar dulu pajak sama dendanya. Kan itu menyusahkan diri kita sendiri, itu nomor satu. Kemudian kita sama saja menyimpan beban untuk keesokan hari. Beban apa itu? Ya beban denda gitu. Denda dari pajak yang udah kita tunda-tunda tadi gitu. Kemudian bisnis kita jadi lebih gampang kalau kita udah sering bayar pajak. Kalau Kak udah pindah nih Kak. Iya nih, I'm comeback lagi. Iya. Ini ada komen nih dari Kak Daniel. Bos aku sih dulu pernah ngeluh pas meeting, miss dikit pas bayar pajak, kena dendanya gede. Oh gitu ya Kak. Jadi denda pajak itu memang besar gitu ya Kak? Apa gimana sih ngitungnya Kak? Sebenarnya sih bisa dikatakan besar, tergantung juga nih berapa pajak yang kalian bayarin. Karena kan baru-baru ini juga pemerintah mengeluarkan RUU Cipta Kerja yang rame-rame itu kan. Nah, Oke, RUU oke. ini membahas tentang mengenai pajak juga nih. RUU ini kan sedang ramai diperbincangkan, di mana sebenarnya kalau dari segi aspek perpajakan, sebenarnya tuh justru malah ada penurunan tarif. Nah, tapi kan jangan dengan penurunan tarif ini kalian jadi, oh pajaknya jadi lebih rendah, nggak boleh gitu juga ya. Seperti yang tadi saya udah bilang nih tadi, kalau Iya. misalkan bayar pajak itu sebenarnya ada resikonya dan ada untungnya. Nah, yang harus kita tangkap adalah kalau kita membayar pajak, otomatis sanksi yang kita terima pun nggak ada. Nah, misalkan kalau misalkan kita telat, otomatis ya dendanya berdasarkan pajak yang seharusnya kita bayar. Dibilang gede ya tergantung juga nih, tergantung berapa besarnya pajak kalian. Otomatis kalau misalkan kalian sudah patuh, sudah bayar pajaknya tepat waktu, denda dan sanksi itu nggak bakal muncul. Kalau misalkan denda dan sanksi itu muncul kan sebenarnya kos tambahan lagi nih buat kalian yang para Betul. kos tambahan lagi yang dimana kos tersebut mau tidak mau dibayarkan juga. Iya bener Kak. Kalau untuk denda itu misalnya kita telat sebulan dengan kita telat setahun tuh sebenarnya bertambah terus nggak sih Kak dendanya atau gimana tuh? Oh ya tentu, misalkan kita telat bayar, itu pasti dendanya akumulatif setiap bulannya. Gitu. Jadi makin ditunda-tunda makin gede bayarnya ya Kak? Itu dia seperti yang Waduh. saya dibilang. Kalau misalkan kita nunda bayar pajak, itu seperti bom waktu yang akan menghampiri kita sewaktu-waktu. Iya, kebayang ya nanti lagi pengen ngajuin ke bank gitu kan karena kita butuh duit, ternyata nggak di ACC sama bank gitu, disuruh misalnya kita bayar pajak. Lah kita aja kagak punya duit ya mau mau pinjam ke bank. Pas mau bayar pajak, dendanya juga gede gitu kan nyusahin diri kita sendiri gitu pada Nah, akhirnya. itu dia. Makanya kita Mm-mm. jangan nunda-nunda bayar pajak. Selagi kita memang mendapatkan penghasilan, kita langsung setorkan pajak atas penghasilan tersebut. Kalau ditunda-tunda, otomatis ini juga akan lebih untuk membayarnya. Belum tentu pada saat itu kita lagi punya dananya nih, ya kan? Bener, bener banget Kak. Gitu. Terus kalau tadi tuh yang pajak UMKM Kak, kan 0,5% dari omset. Itu tuh bulanan apa tahunan apa gimana, Kak? Oh, untuk pajak yang UMKM ini adalah pajak untuk yang disetorkan secara bulanan. Karena kan yang namanya peredaran bruto itu kan setiap bulan. Nah, dari setiap bulan kita harus membayarkan pajak yang dimana jatuh temponya itu adalah tanggal 15 kalau untuk yang setor sendiri ya. Mungkin teman-teman ini juga sudah tahu lah ya batas penyetorannya bisa browsing-browsing juga kan. Nah, itu tuh batas penyetorannya itu tanggal 15 setiap bulannya. Jadi misalkan kita setiap bulannya udah bayar, sudah setor. Jangan lupa nih kewajiban sehabis bayar, Mbak Nisa. Saya kasih tahu nih kalau misalnya kita udah bayar Mm-mm. pajak, itu masih ada satu kewajiban, yaitu lapor pajak. Karena kalau kita nggak lapor Oh, sama aja bohong. oh gitu. Jadi nggak otomatis gitu ya, Kak? Dikirain kalau udah bayar udah.
Enggak dong, kita tuh harus tetap lapor juga yang namanya SPT tahunan. Karena kan kalau yang bulanan itu kan disebutnya masa. Memang setiap bulan itu kita bayar. Tapi nanti di akhir tahun buku, kita harus punya kewajiban lagi untuk melaporkan SPT tahunan atas apa yang udah kita bayarkan. Oh, jadi bayarnya memang bulanan, tapi untuk lapornya tahunan gitu ya, Kak ya? Kenapa? Sorry, sorry, ngelek. Oke, bayarnya bulanan, tapi untuk lapornya tahunan gitu ya, Kak ya? Ya, betul. Lapornya tahunan, bayarnya bisa bulanan. Oke deh, siap. Cuman kan kalau kayak UMKM gitu, namanya dagang Kak, kadang ada laku gitu ya Kak, kadang nggak laku. Jadi omset itu kan selalu berubah-ubah tuh Kak, nggak tetap gitu. Kan kayaknya ribet ya Kak kalau ngitungin gitu. Ada nggak sebenarnya sih Kak, maksudnya cara kita untuk ngitung pajak yang simpel gitu Kak? Oh ya, tentunya itu pasti ada. Cuman saya informasikan dahulu nih ya, bahwa misalkan untuk pajak UMKM itu harus di take note bahwa peredaran bruto dalam setahunnya itu tidak boleh lebih dari 4,8 miliar. Jadi, misalkan Oh. ya, jadi dalam setahun itu diakumulasi nih, tidak boleh dari 4,8 miliar, itu boleh menggunakan PPh UMKM. Untuk caranya, gimana sih cara hitung pajak, bayar pajak, lapor pajak? Mungkin dari teman-teman sekalian pada bingung ya, karena kan dalam pikiran kita yang kita tahu nih ya, kalau bayar pajak itu pasti yang nomor satu ribet. Pasti teman-teman semua pada mengiranya kalau bayar pajak itu ribet, nyusahin Bener ya banget, pasti iya. Malas, repot, pasti kan nggak mau repot, ambil pusing. ngantri Tapi gitu. teman-teman tuh nggak perlu khawatir karena sekarang iya nggak perlu khawatir karena sekarang itu udah ada yang namanya aplikasi Textpedia. Nah, aplikasi Textpedia ini adalah alat bantu untuk teman-teman sekalian untuk menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak sekaligus. Jadi udah nggak perlu repot-repot nih. Aduh, saya gimana ya cara ngitungnya? Bayarnya gimana? Repot, ngantri-ngantri ke bank. Atau kita mau lapor, aduh repot banget ya kalau kita harus ke KPP. Belum lagi di KPP kita harus ngantri. Nah, teman-teman tuh nggak usah khawatir. Sekarang itu sudah zamannya udah maju. Jadi kita ini udah banyak banget nih ya perkembangan zaman, kita pun mengikuti zaman. Jadi aplikasi Textpedia ini sangat membantu bagi kita kaum-kaum milenial atau yang mempunyai usaha online shop, just tip, influencer, kayak Nisa, ataupun seperti saya, pegawai swasta. Itu menggunakan aplikasi Textpedia itu sangatlah mudah. Karena dengan aplikasi Textpedia, kalian sudah bisa melakukan proses perhitungan langsung pajaknya, sudah bisa bayar langsung pajaknya mau melalui aplikasi tersebut, dan juga nih ya yang kewajiban terakhir yaitu melaporkan pajaknya tersebut. Jadi nggak usah bolak-balik buka web atau bolak-balik buka aplikasi buat bayarnya pakai ini, buat lapornya pakai ini, buat hitungnya pakai ini. Jadi nggak perlu repot. Hanya satu aplikasi kalian sudah bisa melakukan hitung, bayar, dan juga lapor. Tapi nih ya, Textpedia ini baru akan launching di awal tahun 2021. Jadi teman-teman nih jangan Oke. lupa ya, awal tahun 2021 ini Textpedia bakalan launching. Jika sudah memasuki awal tahun, teman-teman ini bisa dengan mudah mendapatkan aplikasi Textpedia tersebut karena hanya dengan modal klik-klik saja melalui HP kalian, kalian bisa mendapatkannya di Play Store maupun App Store dari HP. Jadi kalian misalkan lagi di kasur tiduran atau kalian lagi di WC atau lagi di mobil, dengan hanya sekali klik kalian sudah bisa dapat aplikasinya. Oh gitu Kak, aku baru tahu ya gitu. Cuman Textpedia ini belum masih Januari nanti ya Kak launchingnya. Ini ya enak jadinya simple banget gitu ya. Kadang kan kalau mau bayar pajak tuh ya tadi ngitungnya, aduh gimana ngitungnya ya kan. Nggak sekolah akuntansi gitu kan, kudu ngitung pajak. Ini kalau di aplikasi Textpedia tinggal input aja ya Kak. Jadi misalnya berapa omset brutonya gitu ya Kak. Nanti bisa muncul gitu pajak yang harus dibayarinnya berapa gitu.
Iya, betul Nisa. Jadi nanti kita dengan aplikasi itu hanya memasukkan aja angka berapa nih omset bulan ini. Misalkan katakan bulan Januari, omset bulan Januari tinggal dimasukin aja. Nanti aplikasi tersebut otomatis menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Nah, nanti dari aplikasi tersebut juga bakal diarahin lagi untuk proses pembayaran dan juga pelaporannya. Oh gitu. Jadi udah dihitungin, kemudian bisa bayar juga di situ gitu. Udah bayar, kadang kita suka lapor, suka lupa untuk lapor gitu ya Kak. Tapi di situ kita juga bisa lapor sekalian. Oh jadi simple banget ya Kak, Texpedia ini. Mudah-mudahan. Iya dong, pasti. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa, ah bayar pajak ribet, nyusahin gitu ya. Tenang aja dengan aplikasi ini, kalian nggak perlu ribet-ribet lagi, nggak perlu buang-buang waktu kalian. Kalian mau buatnya lagi sambil tiduran, mau sambil nonton juga tetap bisa sambil bayar pajak. Dengan kemudahan itu otomatis kan memudahkan kalian juga ya. Iya Kak, bener banget. Apalagi nanti biasanya bulan-bulan Maret, April tuh kan mulai pada ribet mau lapor-lapor ya Kak ya. Gitu. Mulai Januari tuh udah bisa download tuh ya Texpedia. Halo Kak Megi. Halo ya, halo. Iya. Kak Megi nih ada yang nanya nih. Oh ini si temen aku sih, Mas Andri. Sesama investor saham. Jadi kan aku juga investor dan trader saham gitu Kak. Jadi pertanyaannya, pajak buat investor saham, apakah ada nggak sih kalau punya aset saham tuh dipajakin lagi nggak sih Kak sebetulnya? Oh ya tentu, karena kan sekarang saham ini memang juga lagi booming ya. Biasanya kan kalau untuk saham ini kita menerima atas penghasilan itu biasa disebut dengan dividen. Nah, dividen itu juga merupakan objek pajak. Jadi teman-teman jangan lupa nih kalau misalkan teman-teman menerima hasil dari investasi sahamnya, itu teman-teman juga harus menyetorkan pajaknya. Kak, kalau aku nggak salah ya, aku kan pernah dapat dividen. Itu kan udah langsung dipotong pajak 10% kalau aku nggak salah tuh. Itu aku tetap lapor. Tetep Walau dong. Nah, dari yang hasil dipotong dari tradernya mungkin dari yang pemilik sahamnya itu kan biasanya yang memotong, pihak yang memotong. Kita ini hanya menerima bukti potong. Nah, bukti potongnya itu jangan lupa untuk dilaporkan nanti pada saat SPT tahunan pribadi. oh gitu. Nah, Jadi kalau sama misal aja ya oke, bukti potong gimana? karyawan gitu loh kan kayak tadi Nisa katanya dapat bukti potong nih dari perusahaan. Nah, sama Dari aja harapannya kayak gitu. gitu, Kak. Terus aku jadi kepikiran nih, kan aku udah dapat bukti potong dari kantor. Tapi kan aku kayak ada aset-aset yang lain gitu kan, kayak saham gitu. Jadi aku lapornya double dong, Kak, kalau gitu. Atau gimana? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kan aku lapor yang SPT dari kantor, pemotongan gaji, pemotongan pajak dari gaji aku kan. Ya. Tapi kan di luar dari gaji itu kan aku bayar pajak secara nggak langsung juga dari aset yang aku punya gitu. Misalnya dari saham, dari dividen saham tuh kan ada potongan pajak, ada buktinya. Nah, itu aku lapornya dibarengin Kak dengan lapor SPT potongan dari kantor itu bisa gitu Kak, kalau kayak gitu. Oh ya, memang yang namanya bukti potong itu memang biasanya kita kumpulin dulu nih setiap akhir tahun buku kita kumpulin nih kita dapat pemotongan dari mana aja. Karena kan kita dapat pemotongan itu sama aja kita sudah membayar pajak. Hanya saja caranya kita melalui pemotongan. Nah, bukti potongnya itu kita kumpulin, nanti dijadikan satu pada saat lapor SPT tahunan. Kalian gak usah bingung. Kalau kalian sudah menggunakan Textpedia, nanti ada arahannya. Harus bagian mana yang kalian isi. Misalkan untuk dividen nih, keuntungan dari dividen, keuntungan dari saham masuk ke dividen. Nah, itu ada kolom khususnya di mana di SPT ada kolom khusus dividen. Tapi kalau misalkan untuk penghasilan yang diterima dari perusahaan sebagai pegawai swasta, itu ada Mm-mm. kolom khususnya lagi. Oh gitu. Iya sih kadang kan walaupun cuman lapor tuh kadang bingung ya Kak ya ngisi-ngisinya gitu. Kalau di Textpedia udah langsung diarahin gitu ya, dipandu gitu, enak banget. Biasanya aku Tentunya, makanya bingung Kak.
nggak apa yang cuman lapor aja kadang nggak nihil-nihil gitu loh Kak. Padahal cuman dimasuk-masukin gitu. Tentunya, makanya kalau misalkan kita menggunakan aplikasi Textpedia, kita nggak usah bingung. Misalnya kita dapat terima 5 bukti potong, ini masuk kolom yang mana ya? Ini masuk ke bagian yang mana? Nah, itu sudah hilang semua dengan aplikasi Textpedia. Kalian nggak usah bingung-bingung lagi. Semuanya sudah ada arahannya. Oke, kalau tadi kan dari sisi investor ya Kak, kalau investor saham kan menerima dalam bentuk dividen. Nah, kalau yang trader Kak, yang jual beli cepat gitu Kak ya, bukan untuk disimpan gitu. Jual beli nih kan seperti ada pertanyaan dari Kak Daniel nih. Kalau cuan hasil trading saham, gimana ngitung pajaknya Kak? Atau udah dipotong kita tinggal lapor juga? Gimana tuh Kak? Kalau misalkan kita bertransaksinya dengan wajib pajak badan, otomatis biasanya tuh kita sudah dipotong. Jadi kita sudah dipotong atas pajaknya, nanti kita akan menerima yang namanya bukti potong tersebut. Bukti potong tersebutlah yang nantinya juga dilaporkan di dalam SPT tahunan. Oh gitu, berarti mungkin kalau untuk trader sama investor kalian harus minta ke sekuritas ya, gitu. Ke sekuritasnya Betul. minta bukti potongnya untuk nanti di akhir tahun buku kalian lapor. Masa kalau oh iya Kak, aku pengen tanya lagi. Kita udah bayar tuh, tapi kita ya sering miss nggak lapor. Itu apa sih Kak resikonya kalau kita nggak lapor? Nah, ini dia nih bedanya, karena kan di pajak itu dipisahkan. Ada yang namanya denda telat lapor, denda telat bayar, ada yang namanya sanksi telat lapor. Nah, kalau yang namanya denda itu adalah biasanya berupa bunga. Jadi, penambahan rate untuk pajak yang belum dibayarkan. Tapi kalau misalkan kalian udah bayar nih, berarti kalian udah terhindar dari denda telat bayar. Nah, tapi kalian nggak lapor, itu nanti kalian kena sanksi yang namanya sanksi telat lapor. Biasanya untuk kalau SPT orang pribadi memang telat lapor, dendanya itu hanya 100.000. Hmm, per tahun berarti tuh Kak ya, denda Enggak, telat. jadi hanya di tahun itu saja. Beda sama bunga ya. Kalau bunga itu kan akumulasi terus setiap bulannya. Tapi kalau yang namanya sanksi telat lapor itu hanya di tahun itu aja. Oke. Oh begitu. Aku baru tahu Kak ada itu loh, ada sanksi telat lapor. Dipikirnya ribet banget ya, udah bayar, harus lapor juga gitu. Ternyata kalau kita menyepelekan pelaporan pajak, kita juga bisa ada kena sanksi loh, teman-teman. Wah, alhamdulillah aku banyak banget dapat ilmu nih dari Kak Megi malam ini. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ica Fauzia. Berarti aku sebagai perusahaan harus buatkan bukti potong atas dividen ya Kak di akhir tahun. Gimana nih Kak Megi? Enggak di akhir tahun. Jadi di mana pada saat dividen itu dibayarkan. Jadi Oke. Oh iya. misalkan dividennya itu dibayarkannya di bulan Juni, ya berarti saat terhutang pajaknya adalah di bulan Juni. Jadi perusahaan harus membuatkan bukti potong di bulan Juni tersebut. Iya, soalnya kadang kan tiap emiten atau perusahaan itu kan beda-beda ya Kak. Kadang ada yang setahun bagi dividen 2 kali. Ada yang setahun Ya, bagi dividen cuman sekali gitu. Jadi tergantung dia bulan bagi dividennya berarti ya Kak ya. betul. Karena saat Oh, terhutangnya itu adalah saat pembayaran dividen tersebut. oke. Terus perusahaan juga wajib lapor, udah potong pajak ya Kak ya. Tentunya, karena kan itu yang paling bahaya loh. Misalkan nih perusahaan udah potong membuat bukti potong, misalkan udah motong misalkan atas dividennya Mbak Nisa nih ya. Tapi Iya. perusahaan nggak laporin, itu malah sama aja eh, sanksi yang besar buat perusahaan karena ibaratnya sudah memotong tapi nggak mau melaporkan. Itu juga bahaya loh. Gitu. Wah, 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 wah. Berarti jangan lupa kalau udah bayar, lapor. Nah, biar nggak ribet, harusnya ada di satu aplikasi ya Kak, di Textpedia itu. Aku jadi nggak Oh. sabar pengen download Textpedia, tapi masih Januari Kak. Iya, kita masih masih merampungkan sih biar nanti aplikasinya itu bisa lancar. Mm-mm. Jadi nanti buat kalian-kalian itu nggak bingung lagi gimana cara hitung, cara bayar, cara lapor, karena hanya menggunakan
kalian bisa menggunakan di mana aja, sudah bisa melakukan kewajiban kalian untuk bayar pajak. Iya, benar banget, Kak. Terus ini kalau Textpedia itu tersedia di App Store, di Play Store, gimana, Kak? Udah ada dua-duanya atau gimana? Nanti. Tentunya nanti pada saat awal tahun, aplikasi Textpedia ini sudah bisa di-download melalui App Store maupun Play Store. Jadi tinggal di-search aja sih, nanti mudah langsung di-download dan udah bisa langsung digunakan langsung. Oke. Itulah teman-teman. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Wah, nggak kerasa. Udah hampir 45 menit nih kita, Kak. Nggak berasa banget ya. Iya. Terus kemarin juga ada yang eh, ini sih Kak ya, cerita gitu soal pajak ini gitu. Karena dia ternyata lebih rajin bayar pajak setelah bisa bayar secara online. Katanya gitu Kak. Gitu. Jadi pasti nih kayaknya dengan adanya Textpedia mungkin awareness ya orang-orang untuk bayar pajak tuh jadi meningkat harapannya gitu ya Kak ya. Tentunya dong, dengan kemudahan yang kita miliki, tentunya seharusnya teman-teman kita ini mempunyai awareness untuk membayar pajak. Karena selain untuk takut akan sanksi yang akan menantinya, sebenarnya kan pajak itu memang menguntungkan ya, dimana untuk segi ekspansi perusahaan atau usaha kita, untuk mengurangi beban-beban kita yang akan menanti berikutnya seperti denda atau sanksi, mestinya teman-teman sekarang ini udah mulai nih, udah berpikir, oh ya udah deh mulai sekarang kita bayar pajak, kenapa kita harus nunda, karena kan sama aja nih kita menyimpan masalah kemudian hari. Toh bayar pajak juga sekarang udah nggak ribet, lewat HP langsung klik udah bisa langsung bayar. Oke, Kak ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ica. Kak, buat hitung PPh satu bisa nggak Kak aplikasinya? Soalnya karyawan lebih dari 400 orang, jadi agak lama kalau ngitung manual. Gimana tuh Kak? Untuk PPh satu permanen staff ya maksudnya. Kalau misalkan untuk PPh satu permanen staff itu masih belum bisa, karena kan misalkan PPh satu di sini itu lebih concernnya untuk SPT tahunan pribadi kalian. Jadi kalau misalkan untuk menghitung PPh satu monthly dari karyawannya itu belum bisa menggunakan aplikasi ini. Oh gitu. Gitu Kak Ica jawabannya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Kak. Maksudnya kalau nanti ada upgrade mungkin suatu saat gitu ya. Cuman sejauh ini belum gitu ya Kak ya. Ya, mungkin itu sebagai saran juga ya buat kami untuk mengembangkan aplikasi itu. Tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti aplikasi itu mungkin saja bisa mengupdate seperti itu. Oke deh kalau gitu. Karena kan konten kita di aplikasi Textpedia ini hanya memudahkan untuk orang-orang pribadi yang bingung gimana ya cara bayar, gimana ya cara lapor, apalagi untuk zaman-zaman sekarang ini banyak sekali vlogger-vlogger, influencer, selebgram, apalagi selebgram lagi booming banget ya. Nah, atau lagi sama YouTuber. Nah, untuk mereka-mereka ini kan yang mempunyai online shop atau just tip pun juga bingung gimana sih cara bayar pajak. Kan yang saya tahu bayar pajak itu ribet, bayar pajak itu bingung gitu kan. Mereka bingung gimana sih cara ngitungnya. Nah, aplikasi ini membantu kalian untuk membayar pajak pribadi seperti itu. Iya Kak. Nah kan tadi kita udah ngomongin soal apa sih keuntungannya bayar pajak untuk diri kita secara personal ya Kak. Memudahkan kita mau Oh. pinjam ke bank, kemudian juga kita seperti tidak tidak menyimpan bom waktu gitu. Kemudian untuk izin usaha. Tapi sebenarnya kalau kita bayar pajak, pajak itu dipakai buat apa sih Kak? Nah, tentunya pasti juga muncul banyak pertanyaan ya dari teman-teman kalian. Kita sudah bayar pajak, tapi dana pajaknya itu kemana? Mungkin teman-teman ini belum bisa merasakan secara langsung, tapi tanpa kita sadari sebenarnya tuh kita merasakan loh. Karena kan dana pajak itu untuk pembangunan bangsa kita juga ya teman-teman. Dimana dari pembangunan itu kita bisa lihat sendiri ya, seperti contohnya lah yang saya kasih konkret. Halte busway sudah dibagusin semuanya. Itu kan untungnya buat siapa? Untung kita sendiri agar kita nyaman, kita juga tidak takut akan hal-hal yang tidak Benar. direncanakan oleh
akal sehat kita kan. Maksudnya gini loh, kita kan juga bayar pajak untuk keperluan kita sendiri tentunya. Kenapa? Karena itu yang tadi saya bilang. Nah, keuntungannya apa? Nanti kita akan simak dari Kak Megi ya yang akan menyampaikan. Nah, sambil nunggu Kak Megi nih, boleh di komen teman-teman gitu. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman kalau oke. Nanti Kak Megi akan masuk lagi ya. Apa sih yang terlintas di benak teman-teman kalau dengar kata pajak gitu? Apa coba komen di bawah? Aku mau lihat. Oke. Ah, Halo. nah, nih. Hai, Nisa. Iya, Kak Megi. Jadi teman-teman Sorry ya, agak kenalin. klik-klik. Oke, nggak apa-apa. Iya, teman-teman jadi kenalin ini ada Kak Megi Teja. Kak Megi Teja ini ahli perpajakan gitu ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin soal pajak. Bahwa pajak itu bisa menguntungkan loh gitu. Kalau misalnya kita bayar pajak. Oh ya kata Kak Daniel nih, pajak repot ya gitu ya. Memang banyak sih yang bilang kayak gitu ya, repot gitu. Eh, kalau Kak Megi, Halo ya. iya, kita mulai aja ya Kak Megi ya. Boleh. Hmm, oke. Eh, Kak Megi aku pengen tanya, sebetulnya siapa aja sih gitu orang yang udah kena wajib untuk membayar pajak? Oke, untuk pertanyaannya siapa sih nih ya target-target yang untuk harus membayar pajak? Tentunya orang yang harus membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai penghasilan. Jadi setiap orang yang mempunyai penghasilan, baik dari pekerjaan maupun usahanya, itu sudah harus membayar pajak. Contohnya aja deh, seperti saya sendiri ya. Saya pribadi itu pasti bayar pajak. Kenapa? Karena kan saya ini sebagai karyawan swasta. Saya menerima gaji, di mana gaji itu merupakan penghasilan buat saya. Atas penghasilan tersebut, saya tuh membayar pajak. Atau contoh lainnya seperti Mbak Nisa sendiri nih. Mbak Nisa ini kan seorang influencer yang pasti di mana sebagai seorang influencer seperti sekarang ini Mbak Nisa kan memperoleh penghasilan atau yang biasa disebut fee lah ya. Fee untuk influencer itu merupakan objek pajak. Kenapa? Karena kan fee itu merupakan penghasilan buat Mbak Nisa sendiri. Nah, atas penghasilan itu Mbak Nisa Oke. juga harus bayar pajaknya. Atau mungkin nih ya, contoh lainnya yang teman-teman di sini mungkin yang pada nonton ada yang mempunyai usaha kecil-kecilan seperti online shop atau just tip yang kita biasa kenal jasa titip atau vlogger, blogger, youtuber atau selebgram lainnya yang menerima penghasilan dari dunia sosial media. Penghasilan yang diterima dari dunia sosial media itu juga tentunya merupakan objek pajak, di mana untuk kalian-kalian ini harus tahu ternyata oh penghasilan yang kita terima ini itu ternyata harus bayar pajaknya ya. Ya tentu itu juga harus dibayar pajaknya, begitu Mbak Nisa. Gitu. Kalau pengusaha juga ya, kalau yang dagang-dagang kecil-kecilan kayak gitu juga harus bayar pajak nggak sih, Kak? Ya tentu dong, pengusaha juga. Karena kan pengusaha itu termasuk orang yang mempunyai penghasilan. Di mana atas usaha yang atas penghasilan dari usahanya itu merupakan juga objek pajak. Oh gitu. Aku sih baru tahu ya kayak maksudnya kayak influencer juga ternyata harus bayar pajak, YouTuber gitu ya Kak. Orang-orang yang menghasilkan via sosial media juga ternyata harus bayar pajak. Nah, kenapa sih Kak gitu kita tuh harus bayar pajak? Nah, ini menariknya ya, kenapa kita harus Mm-mm. membayar pajak? Tentunya mungkin teman-teman di sini pada bertanya-tanya, kenapa kita harus bayar pajak? Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kenapa sih kita harus membayar pajak. Tentunya teman-teman ada yang bingung, kok kita harus bayar pajak? Kok penghasilan yang kita terima harus setor pajaknya sih? Tentunya setiap penghasilan yang kita terima itu sudah harus bayar pajak. Karena pajak itu tidak terlepas dari diri kita. Nah, kenapa kita harus membayar pajak?
Contohnya aja nih, misalkan kalian mendapat penghasilan, tapi kalian nggak bayar pajaknya, otomatis membebani kalian sendiri kan, mempusingkan diri kalian sendiri. Oleh karena itu, kita harus bayar pajak. Karena kalau kita nggak bayar pajak, sama aja kita menyimpan beban kita di kemudian hari yang semakin menumpuk. Otomatis kalian sendiri yang pusing. Atau nih, yang terutama nih, kenapa kita harus membayar pajak? Saya juga punya nih, kalau misalkan kita membayar pajak itu bisa mempermudah kita dalam menjalani bisnis. Apalagi untuk para pengusaha-pengusaha, baik mau yang menengah, kecil, atau besar, kalau misalnya kita, ataupun mungkin yang belum jadi pengusaha, misalkan orang pribadi yang ingin melakukan usaha. Nah, hal tersebut tuh tentu saja mempermudah kita. Kalau misalkan kita patuh, kita taat bayar pajak, kita taat lapor pajak, kita itu pasti dipermudah dalam segala hal. Contohnya aja, misalkan kita untuk mengembangkan bisnis kita membutuhkan dana tambahan. Dimana kalau misalkan kita kurang dana tambahan itu, jalan salah satunya adalah kita melakukan pinjaman utang. Kalau misalnya kita nggak membayar pajak, bank itu biasanya yang setahu saya ya, dia tuh mensyaratkan kita kalau kita tuh sudah lapor dan bayar pajak loh. Makanya kalau misalkan kalian sudah bayar pajak kan kalian nggak perlu repot ngurusin itu lagi. Dan misalkan kalau kalian ini butuh nih untuk legalitas untuk usaha kalian, pastikan usaha kalian pengen berkembang. Nah, untuk legalitas itu juga biasanya yang saya tahu, kita tuh memerlukan yang namanya NIB. Kalau misalkan NIB itu apa? NIB itu adalah nomor induk berusaha, di mana setiap pengusaha yang ingin melegalitaskan perusahaan yang wajib mempunyai NIB. Nah, salah satu untuk mempunyai NIB itu Mbak Nisa tahu nggak kira-kira apa? Apa tuh? Tadi NIB kan nomor induk berusaha ya, gitu. Iya, Nah, apa betul. ya Nah, syaratnya bikin NIB itu apa, Kak? Nah, itu dia. Syarat untuk bikin NIB itu adalah kalau kita harus sudah membayar dan melaporkan SPT tahunan dari pribadi masing-masing pengusaha tersebut. Itulah kenapa kita harus membayar pajak. Oh gitu ya Kak, jadinya malah udah kejawab duluan ya, keuntungan gitu. Kenapa kita harus bayar pajak tuh teman-teman catat. Jadi kalau kita menunda-nunda bayar pajak itu nyusahin diri kita sendiri ya Kak ya, gitu. Iya, betul. Jadi Karena di kan sama kemudian aja kita hari betul. menyimpan masalah di kemudian hari. Sama aja kayak kita menumpuk beban kita gitu loh. Iya, nanti giliran kita mau ada kebutuhan mau pinjam ke bank, nggak di ACC gitu ya Kak. Terus Betul, betul kita banget, Mbak. mau bikin usaha, nggak bisa perizinannya karena kita selama ini nggak bayar pajak. Belum lagi mungkin apa ya Kak, resiko-resikonya gitu Kak. Selain itu ya, kalau kita menunda-nunda bayar pajak tuh apa sih Kak resikonya? Nah, resiko dari menunda membayar pajak itu juga tentunya pasti ada ya. Setiap kegiatan itu pasti ada yang menguntungkan, ada juga resikonya. Nah, selain ada menguntungkannya, resikonya itu adalah kita jadi stres sendiri nih. Kalau misalkan nih Bener-bener. teman-teman nggak mau bayar pajak, misalkan pajak tahun ini teman-teman tunda nih nggak mau dibayar, ah udah nanti aja, ah ya udah nanti aja. Lama-lama kan akan bertumpuk. Nah, nantinya kan kalau bertumpuk itu lama-lama teman sendiri yang akan pusing. Karena yang namanya pajak itu nggak mungkin terlepas dari kita. Karena yang kita tahu sendiri ya, kalau misalkan teman-teman nggak bayar pajak, suatu saat nanti pasti akan ada surat cinta dari KPP yang tanpa permisi datang ke rumah kalian. Nah, surat cinta itu Mm-mm. kan menurut saya seperti bom waktu ya buat kita sendiri. Karena Mm-mm. kan mau nggak mau apabila surat cinta itu udah datang menghampiri Iya Kak. kita, otomatis kita mau nggak mau bayar pajak juga. Toh sama aja kita bayar pajak, cuman bedanya kita nunda atau kita mau taat. Nah, resikonya kalau misalkan kita menunda, ya kita akan dikenakan sanksi lebih atas keterlambatan itu. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan kita nih nunda-nunda bayar pajak, nggak mau bayar pajak. Apalagi untuk para pengusaha-pengusaha sekarang nih yang lagi berkembang ya. Karena kan sosial media ini sekarang lagi naik daun banget. Misalkan dapat penghasilan lebih dari sosial media, ingin melakukan buka usaha. Kalau misalkan kalian nggak bayar pajak, kalian misalkan nih butuh dana tambahan, kalian nggak punya dana, butuh dana tambahan. Salah satu jalannya adalah kalian melakukan pinjaman ke bank. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak bayar pajak, belum lapor pajak, otomatis bank itu nggak bakal bisa nge-approve pinjaman kalian.
karena pembayaran pajak itu menunjukkan kredibilitas dari kalian atau profesionalisme dari kalian. Kalau misalkan kalian saja nggak bayar pajak, kemungkinan besar bank itu akan ragu untuk memberikan pinjaman ke kalian. Dan yang ketiga Oh, adalah misalkan mm-mm. kalian melakukan ekspansi usaha, ingin melakukan legalitas dari suatu perusahaan kalian. Nah, untuk legalitas itu kan yang seperti yang saya tadi udah sebutkan ya Mbak Nisa ya, kita itu kan Iya, harus mempunyai NIB. Nah, kalau NIB. misalkan kalian, betul, kalau misalkan kalian belum bayar dan lapor pajak di saat dibutuhkan, kalian mau memproses NIB tapi belum bayar, ya jadi gagal deh, karena kan kalian belum punya bukti bahwa kalian itu udah membayar pajak. Otomatis kalau misalkan proses NIB kalian itu tertunda, otomatis juga kegiatan bisnis kalian itu bakalan tertunda juga, yang itu yang mengakibatkan kerugian buat kalian sendiri. Dan yang Nah, terakhir nih, oke saya Kak. kasih contoh sih, ini sih permisalan aja sih berdasarkan pengalaman. Mungkin sebagian ini juga mempunyai pengalaman yang sama. Karena kan zaman-zaman anak milenial sekarang ini mempunyai penghasilan banyak sampingan ya dari sosial media segala Benar, macam. Mungkin betul mempunyai banget Kak. keinginan, ya kan seperti Mbak Nisa sendiri sebagai influencer kan pasti juga Mm-mm. mempunyai keinginan ya untuk misalkan aja Mm-mm. katakan membeli rumah impian, di mana Benar. membeli rumah itu KPR gitu ya. melalui, betul sekali, dengan sistem KPR ya zaman sekarang. Mm-mm. Nah, kalau misalkan dengan sistem KPR gitu, salah satu syarat yang dibutuhkan itu apa, Mbak Nisa? Kira-kira tahu nggak? Eh, Bayar pajak juga kah? Iya, Kak Megi ada gangguan koneksi lagi. Iya nih. Halo Kak? Sorry, sorry agak nge-lag. Gimana, Mbak Nisa kira-kira tahu nggak? Gak apa-apa. Apa ya? Bayar pajak juga nih jangan-jangan ya? Ya tentu dong bayar pajak, karena tuh sekarang apa-apa tuh udah ngeling semua ke pajak. Jadi kalau misalkan Mbak Nisa mau proses KPR, tapi kalau Mbak Nisa belum lapor dan belum bayar pajak, itu kemungkinan proses KPR Mbak Nisa itu bakalan tersendat gitu. Karena kan kalau yang kita tahu, kalau kita ini kan sebagai orang pribadi tentunya mempunyai yang namanya SPT tahunan orang pribadi, di mana di SPT itu tertera dari daftar penghasilan kita, daftar aset, dan juga daftar hutang. Hal tersebutlah yang menjadi referensi untuk bank apakah akan memberikan kita kredit kepemilikan rumah tersebut atau enggak. Jadi teman-teman di sini kira-kira udah paham lah ya apa untung dan ruginya kalau misalkan kita nggak bayar pajak. Iya, Kak Megi tadi aku lihat nih ada yang komen soal eh, tahu-tahu dapat surat cinta, mending jangan ditunda-tunda ya, beresiko, katanya gitu. Iya, makanya itu dia. Karena surat cinta itu tuh kita nggak bisa mungkin tahu kapan datangnya. Iya, Karena surat kemarin juga cinta itu aku. Mm. kan tanpa permisi tapi datang aja. Oh iya, kalau dapat surat cinta dari si doi seneng ya kak ya. Kalau dari kantor pajak. Iya, kemarin kan aku juga sempat bikin story ya kayak terus aku tanya teman-teman aku gimana sih pengalaman kalian gitu tentang membayar pajak. Terus ada tuh Kak yang curhat katanya tiba-tiba dapat SP itu ke rumahnya gitu. Padahal dia ngerasanya udah bayar pajak tapi tetap dapat SP. Ternyata setelah ditelusurin keselip gitu ya Kak. Karena ternyata kan kadang kita tuh nggak sadar gitu kalau ternyata ada hal-hal ada pajak-pajak yang harus kita bayar kayak gitu Kak. Kalau untuk orang pribadi sendiri apa aja sih Kak gitu sebenarnya pajak-pajak yang jadi kewajibannya? Oke. Halo Kak Megi, ada nih pernah dapat surat cinta via email katanya. Wah, halo Kak. Ayo teman-teman barangkali ada yang pernah dapat surat cinta lagi mungkin. Oke, nanti Kak Megi gabung lagi ya, teman-teman gitu. Jadi tadi sedikit aku rangkum ya gitu tentang siapa aja sih sebenarnya yang harus bayar pajak gitu. Yang pertama, kalau kamu punya penghasilan, berarti berarti kamu harus bayar pajak.
gitu. Penghasilan dari mana aja, baik kamu dari sosial media, dari bekerja, gitu, gaji kamu kan. Kemudian misalnya pengusaha, kami udah gabung lagi nih. Halo Kak, Halo, sorry ya, agak nge-lag dikit tadi sempat keluar sedikit. iya nggak apa-apa Kak. Ya. I'm Nah ini come back. pernah dapat S, oke. Ini ada Ica Fauzia, pernah dapat STP pas ditelusuri ternyata KPP-nya yang salah tuh. Gimana Kak? Ternyata kantor pajak bisa salah juga ya Kak ya? Ya, namanya juga manusia ya, nggak luput dari kesalahan. Tapi memang kadang-kadang pernah ada juga yang seperti itu. Makanya nih penting banget nih ya buat teman-teman kalau yang misalkan sudah lapor pajak, sudah bayar pajak, teman-teman tuh harus jangan lupa untuk filing. Karena suatu saat kalau misalkan kita dapat STP, kalau yang teman-teman belum tahu, pilihan pajak ya, STP itu apaan sih adalah Kak? surat untuk menagih atas sanksi maupun denda kalau kita belum bayar dan lapor pajak. Nah, oleh karena itu, misalkan teman-teman kalau misalkan udah bayar dan lapor pajak, teman-teman tuh harus filing dengan rapi. Jadi kalau misalkan kita dapat STP, kita tuh bisa menjawab STP tersebut dan membuktikan bahwa kita sudah bayar dan juga sudah. Ada gangguan koneksi lagi. Oke. Oh, jadi harus disimpan buktinya ya, Kak ya? Bukti kita udah bayarnya tuh Iya, harus kita simpan ya, Kak? betul, kita harus simpen. Jadi kita tuh punya bukti. Oh iya, jadi kita bisa kayak ini ya ngomong gitu ke kantor pajaknya kalau sebenarnya kita udah bayar gitu. Betul, Tuh betul teman-teman sekali. tuh, aku juga kadang suka lupa tuh kalau bukti potong pajak tahunan tuh kan kadang aku juga dapat dari kantor Kak. Itu harus disimpan nggak? Kalau misalnya kita udah lapor tuh bukti potongnya tetap harus disimpan. Kalau saya pribadi sih simpen ya, yang namanya bukti itu namanya harus disimpan. Tapi memang misalkan kalian sudah lapor, lebih baik kalau misalkan nggak mau nyimpan berkas, kalian scan aja dokumennya. Jadi kan kalian aman juga. Kalau kalian aman, udah mempunyai bukti, tidur pun kan kalian juga nyenyak. Iya bener ya. Nanti kalau giliran bener sih Kak, bener kalau kita punya soft filenya kan kita tinggal cari misalnya di G Drive gitu ya atau kita simpan di eh itu ya Kak, maksudnya secara ini gampang lah tinggal kita cari daripada kita nyari file yang hard kopinya gitu kan susah ya. Bener, aku jadi kepikiran. Iya. Karena aku kadang bukti potong kalau kan aku lapornya kayak pakai e-filing gitu ya Kak. Jadi aku udah nggak ke kantor pajak gitu. Itu udah aja aku lupain tuh bukti potongnya. Ternyata harus disimpan juga gitu. Terus ini Kak, kemarin tuh ada teman aku yang nanya juga di story. Dia pengusaha tuh, dia punya usaha kecil-kecilan. Jadi kan dia UMKM. Kalau UMKM sendiri berapa sih Kak besaran untuk pajak yang harus dibayar? Halo Kak Megi. Nah, untuk yang UMKM ya, pasti pada penasaran dong, berapa sih tarif UMKM sekarang? Nah, pemerintah memang ada update untuk pajak tarif UMKM yang dimana sebelumnya itu adalah sebesar 1%. Satu Tapi mulai persen tahun ya. 2000, ya sebelumnya itu 1% di sana. Sekarang mulai tahun 2018 pemerintah itu sudah menurunkan tarifnya. Kira-kira Nisa nih udah tahu belum tarifnya turun jadi berapa? eh Belum tahu sih. Berapa ya Kak ya? Belum tahu ya Nisa ya tarifnya jadi berapa? Belum Kak. Mm-mm. Nah, tarifnya itu sekarang berubah menjadi 0,5%. Tarif yang kecil bukan dibanding 1%. Iya, Nah, makanya kecil banget ya. Tapi itu dari mana ya Kak? 1% itu dihitungnya? dari peredaran bruto. Jadi kalau peredaran bruto itu namanya misalkan omset kalian. Misalkan kalian yang pengusaha-pengusaha mempunyai omset sebulan misalkan 100 juta, ya udah dikali aja 0,5%, itulah nilai pajak yang harus disetorkan. Kalau menurut saya sih tarif 0,5% itu sudah sangat kecil ya. Jadi menurut saya tidak mengurangi keuntungan kalian yang bagi pengusaha-pengusaha ini.
Tapi untuk dengan effort kalian membayar 0,5% saja, kalian itu kan tadi seperti yang saya sudah sebutkan, banyak loh keuntungan yang didapat. Salah satunya adalah kemudahan peminjaman modal dari bank. Tentunya untuk yang usaha-usaha, pengusaha, pasti kan butuh nih pinjaman modal. Biar gimana nih caranya biar dapat cepet ke approve atau biar prosesnya jadi lebih mudah. Makanya bayar pajak. Ya nih ada komen nih dari Kak Daniel gitu. Kecil banget 0,5%. Dipikir 10%. Ternyata udah ada keringanan ya kayak dari pemerintah. Halo Kak Megi. Nge-lag nih. Iya, karena kan kalau di keluarga aku kebetulan ayah aku pengusaha. Makanya aku tahu 1% itu karena ya aku pernah ngurus sih kayak 2 tahun yang lalu kan. Itu masih 1%. Cuman update-nya ini aku malah belum tahu udah turun jadi 0,5% Kak. Halo Kak Megi, entrepreneur, gimana udah pada bayar pajak belum? Gitu, jangan nanti ditunda-tunda, giliran kalian nanti mau bikin NIB, mau ngurus izin-izin, terkendala, gitu. Oke, Nisa, sorry ada gangguan lagi. Boleh nggak aku hold Gak- bentar? Aku mau pindah lokasi nih, biar kita yang ngobrolnya juga lebih enak. Boleh. Ya. Oke, Boleh, boleh bentar Kak, ya. boleh. Nanti gabung lagi Oke, aja. Siap. ya, oke deh. Oke. Oke, teman-teman gimana? Udah pada bayar pajak belum? Oh, ini ada tanya nih Kak Harijono Suwarno. Anissa sudah bayar pajak dengan benar nggak? Hmm, jadi nanya aku. Kalau aku sendiri kan karena masih karyawan juga gitu kan. Jadi aku pasti setiap tahun dikirimin bukti potong pajak dari kantor gitu. Aku pasti lapor kok setiap tahun. Ya itu tadi aku cerita aku lapor lewat e-filing. Jadi karena aku males kalau harus ngantri-ngantri gitu kan. Karena sekarang kalau bisa gampang gitu ya, kenapa mesti kita susah gitu? Kenapa mesti ribet gitu? Ayo, ada lagi yang punya pengalaman bayar pajak gitu. Oh, tadi aku sedikit ingetin lagi ya, aku rangkum gitu. Kenapa sih kita tuh harus bayar pajak gitu? Karena kalau kita nunda-nunda, itu sama aja kita menyimpan bom waktu. Jadi suatu saat eh, lagi ketika kita lagi butuh untuk izin, untuk pinjam-pinjam ke bank, malah ditolak gitu. Harus bayar dulu pajak sama dendanya. Kan itu menyusahkan diri kita sendiri, itu nomor satu. Kemudian kita sama saja menyimpan beban untuk keesokan hari. Beban apa itu? Ya beban denda gitu. Denda dari pajak yang udah kita tunda-tunda tadi gitu. Kemudian bisnis kita jadi lebih gampang kalau kita udah sering bayar pajak. Kalau Kak, udah pindah nih Kak. Iya nih, I'm comeback lagi. Iya. Ini ada komen nih dari Kak Daniel. Bos aku sih dulu pernah ngeluh pas meeting, miss dikit pas bayar pajak, kena dendanya gede. Oh gitu ya Kak. Jadi denda pajak itu memang besar gitu ya Kak? Apa gimana sih ngitungnya Kak? Sebenarnya sih bisa dikatakan besar, tergantung juga nih berapa pajak yang kalian bayarin. Karena kan baru-baru ini juga pemerintah mengeluarkan RUU Cipta Kerja yang rame-rame itu kan. Nah, Oke, RUU oke. ini membahas tentang mengenai pajak juga nih. RUU ini kan sedang ramai diperbincangkan, di mana sebenarnya kalau dari segi aspek perpajakan, sebenarnya tuh justru malah ada penurunan tarif. Nah, tapi kan jangan dengan penurunan tarif ini kalian jadi, oh pajaknya jadi lebih rendah, nggak boleh gitu juga ya. Seperti yang tadi saya udah bilang nih tadi, kalau Iya. misalkan bayar pajak itu sebenarnya ada resikonya dan ada untungnya. Nah, yang harus kita tangkap adalah kalau kita membayar pajak, otomatis sanksi yang kita terima pun nggak ada. Nah, misalkan kalau misalkan kita telat, otomatis ya dendanya berdasarkan pajak yang seharusnya kita bayar. Dibilang gede ya tergantung juga nih, tergantung berapa besarnya pajak kalian.
Otomatis kalau misalkan kalian sudah patuh, sudah bayar pajaknya tepat waktu, denda dan sanksi itu nggak bakal muncul. Kalau misalkan denda dan sanksi itu muncul kan sebenarnya cost tambahan lagi nih buat kalian yang para Betul. cost tambahan lagi yang dimana cost tersebut mau tidak mau dibayarkan juga. Iya bener Kak. Kalau untuk denda itu misalnya kita telat sebulan dengan kita telat setahun tuh sebenarnya bertambah terus nggak sih Kak dendanya atau gimana tuh? Oh ya tentu, misalkan kita telat bayar, itu pasti dendanya akumulatif setiap bulannya. Gitu. Jadi makin ditunda-tunda makin gede bayarnya ya Kak. Itu dia seperti yang Waduh. tadi bilang. Kalau misalnya kita nunda bayar pajak, itu seperti bom waktu yang akan menghampiri kita sewaktu-waktu. Iya, kebayang ya nanti lagi pengen ngajuin ke bank gitu kan karena kita butuh duit, ternyata nggak di ACC sama bank gitu, disuruh misalnya kita bayar pajak. Lah kita aja kagak punya duit ya mau mau pinjam ke bank. Pas mau bayar pajak, dendanya juga gede gitu kan nyusahin diri kita sendiri gitu pada Nah, akhirnya. itu dia. Makanya kita Mm-mm. jangan nunda-nunda bayar pajak. Selagi kita memang mendapatkan penghasilan, kita langsung setorkan pajak atas penghasilan tersebut. Kalau ditunda-tunda, otomatis ini juga akan lebih untuk membayarnya. Belum tentu pada saat itu kita lagi punya dananya nih, ya kan? Bener, bener banget Kak. Gitu. Terus kalau tadi tuh yang pajak UMKM Kak, kan 0,5% dari omset. Itu tuh bulanan apa tahunan apa gimana, Kak? Oh, untuk pajak yang UMKM ini adalah pajak untuk yang disetorkan secara bulanan. Karena kan yang namanya peredaran bruto itu kan setiap bulan. Nah, dari setiap bulan kita harus membayarkan pajak yang dimana jatuh temponya itu adalah tanggal 15 kalau untuk yang setor sendiri ya. Mungkin teman-teman ini juga sudah tahu lah ya batas penyetorannya bisa browsing-browsing juga kan. Nah, itu tuh batas penyetorannya itu tanggal 15 setiap bulannya. Jadi misalkan kita setiap bulannya udah bayar, sudah setor. Jangan lupa nih kewajiban sehabis bayar, Mbak Nisa. Saya kasih tahu nih kalau misalnya kita udah bayar pajak, itu masih ada satu kewajiban, yaitu lapor pajak. Karena kalau kita nggak lapor sama Oh, aja bohong. oh gitu. Jadi nggak otomatis gitu ya, Kak? Dikira kalau udah bayar udah. Enggak dong, kita tuh harus tetap lapor juga yang namanya SPT tahunan. Karena kan kalau yang bulanan itu kan disebutnya masa. Memang setiap bulan itu kita bayar. Tapi nanti di akhir tahun buku, kita harus punya kewajiban lagi untuk melaporkan SPT tahunan atas apa yang udah kita bayarkan. Oh, jadi bayarnya memang bulanan, tapi untuk lapornya tahunan gitu ya, Kak ya? Kenapa? Sorry, sorry, ngelek. Oke, bayarnya bulanan, tapi untuk lapornya tahunan gitu ya, Kak ya? Ya, betul. Lapornya tahunan, bayarnya bisa bulanan. Oke deh, siap. Cuman kan kalau kayak UMKM gitu, namanya dagang Kak, kadang ada laku gitu ya Kak, kadang nggak laku. Jadi omset itu kan selalu berubah-ubah tuh Kak, nggak tetap gitu. Kan kayaknya ribet ya Kak kalau ngitungin gitu. Ada nggak sebenarnya sih Kak, maksudnya cara kita untuk ngitung pajak yang simpel gitu Kak? Oh ya, tentunya itu pasti ada. Cuman saya informasikan dahulu nih ya, bahwa misalkan untuk pajak UMKM itu harus di take note bahwa peredaran bruto dalam setahunnya itu tidak boleh lebih dari 4,8 miliar. Jadi, misalkan Oh. ya, jadi dalam setahun itu diakumulasi nih, tidak boleh dari 4,8 miliar, itu boleh menggunakan PPh UMKM. Untuk caranya, gimana sih cara hitung pajak, bayar pajak, lapor pajak? Mungkin dari teman-teman sekalian pada bingung ya, karena kan dalam pikiran kita yang kita tahu nih ya, kalau bayar pajak itu pasti yang nomor satu ribet. Pasti teman-teman semua pada mengiranya kalau bayar pajak itu ribet, nyusahin Bener ya banget, pasti iya. Malas, repot, pasti kan nggak mau repot, ambil pusing. ngantri Tapi gitu. teman-teman tuh nggak perlu khawatir karena sekarang itu iya nggak perlu khawatir karena sekarang itu udah ada yang namanya aplikasi Textpedia. Nah, aplikasi Textpedia ini adalah alat bantu untuk teman-teman sekalian untuk menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak sekaligus. Jadi udah nggak perlu repot-repot nih.
aduh saya gimana ya cara ngitungnya, bayarnya gimana, repot ngantri-ngantri ke bank, atau kita mau lapor, aduh repot banget ya kalau kita harus ke KPP. Belum lagi di KPP kita harus ngantri. Nah, teman-teman tuh nggak usah khawatir. Sekarang itu sudah zamannya udah maju. Jadi kita ini udah banyak banget nih ya perkembangan zaman, kita pun mengikuti zaman. Jadi aplikasi Textpedia ini sangat membantu bagi kita kaum-kaum milenial atau yang mempunyai usaha online shop, just tip, influencer, kayak Nisa, ataupun seperti saya, pegawai swasta. Itu menggunakan aplikasi Textpedia itu sangatlah mudah. Karena dengan aplikasi Textpedia, kalian sudah bisa melakukan proses perhitungan langsung pajaknya, sudah bisa bayar langsung pajaknya melalui aplikasi tersebut, dan juga nih ya, yang kewajiban terakhir yaitu melaporkan pajaknya tersebut. Jadi nggak usah bolak-balik buka web atau bolak-balik buka aplikasi buat bayarnya pakai ini, buat lapornya pakai ini, buat hitungnya pakai ini. Jadi nggak perlu repot. Hanya satu aplikasi kalian sudah bisa melakukan hitung, bayar, dan juga lapor. Tapi nih ya, Textpedia ini baru akan launching di awal tahun 2021. Jadi teman-teman nih jangan Oke. lupa ya, awal tahun 2021 ini Textpedia bakalan launching. Jika sudah memasuki awal tahun, teman-teman ini bisa dengan mudah mendapatkan aplikasi Textpedia tersebut, karena hanya dengan modal klik-klik saja melalui HP kalian, kalian bisa mendapatkannya di Play Store maupun App Store dari HP. Jadi kalian misalkan lagi di kasur tiduran, atau kalian lagi di WC atau lagi di mobil, dengan hanya sekali klik kalian sudah bisa dapat aplikasinya. Oh gitu Kak, aku baru tahu ya gitu. Cuman Textpedia ini belum, masih Januari nanti ya Kak launchingnya. Ini ya enak, jadinya simple banget gitu ya. Kadang kan kalau mau bayar pajak tuh ya tadi ngitungnya, aduh gimana ngitungnya ya kan. Nggak sekolah akuntansi gitu kan, kudu ngitung pajak. Ini kalau di aplikasi Textpedia tinggal input aja ya Kak. Jadi misalnya berapa omset brutonya gitu ya Kak. Nanti bisa muncul gitu pajak yang harus dibayarinnya berapa gitu. Iya, betul Nisa. Jadi nanti kita dengan aplikasi itu hanya memasukkan aja angka berapa nih omset bulan ini. Misalkan katakan bulan Januari, omset bulan Januari tinggal dimasukin aja. Nanti aplikasi tersebut otomatis menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Nah, nanti dari aplikasi tersebut juga bakal diarahin lagi untuk proses pembayaran dan juga pelaporannya. Oh gitu. Jadi udah dihitungin, kemudian bisa bayar juga di situ gitu. Udah bayar, kadang kita suka lapor, suka lupa untuk lapor gitu ya Kak. Tapi di situ kita juga bisa lapor sekalian. Oh jadi simple banget ya Kak. Textpedia ini. Mudah-mudahan. Iya dong, pasti. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa, ah bayar pajak ribet, nyusahin gitu ya, tenang aja dengan aplikasi ini. Kalian nggak perlu ribet-ribet lagi, nggak perlu buang-buang waktu kalian. Kalian mau buatnya lagi sambil tiduran, mau sambil nonton juga tetap bisa sambil bayar pajak. Dengan kemudahan itu otomatis kan memudahkan kalian juga ya. Iya Kak, bener banget. Apalagi nanti biasanya bulan-bulan Maret, April tuh kan mulai pada ribet mau lapor-lapor ya Kak ya. Gitu. Mulai Januari tuh udah bisa download tuh ya Textpedia. Halo Kak Megi. Halo ya, halo. Iya. Kak Megi nih ada yang nanya nih. Oh ini si temen aku sih, Mas Andri. Sesama investor saham. Jadi kan aku juga investor dan trader saham gitu Kak. Jadi pertanyaannya, pajak buat investor saham, apakah ada nggak sih kalau punya aset saham tuh dipajakin lagi nggak sih Kak sebetulnya? Oh ya tentu, karena kan sekarang saham ini memang juga lagi booming ya. Biasanya kan kalau untuk saham ini kita menerima atas penghasilan itu biasa disebut dengan dividen. Nah, dividen itu juga merupakan objek pajak. Jadi teman-teman jangan lupa nih kalau misalkan teman-teman menerima hasil dari investasi sahamnya, itu teman-teman juga harus menyetorkan pajaknya. Kak, kalau aku nggak salah ya, aku kan pernah dapat dividen. Itu kan udah langsung dipotong pajak 10% kalau aku nggak salah tuh. Itu aku tetap lapor. Tetap
Tetep dong. Nah, dari yang hasil dipotong dari tradernya, mungkin dari yang pemilik sahamnya itu kan biasanya yang memotong, pihak yang memotong. Kita ini hanya menerima bukti potong. Nah, bukti potongnya itu jangan lupa untuk dilaporkan nanti pada saat SPT tahunan pribadi. Oh gitu. Nah, Jadi kalau sama misal, aja ya oke, bukti potong gimana Kak? karyawan gitu loh kan kayak tadi Nisa katanya dapat bukti potong nih dari perusahaan. Nah, sama Dari, aja harapannya kayak gitu. gitu Kak. Terus aku jadi kepikiran nih, kan aku udah dapat bukti potong dari kantor. Tapi kan aku kayak ada aset-aset yang lain gitu kan, kayak saham gitu. Jadi aku lapornya double dong Kak kalau gitu, atau gimana? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kan aku lapor yang SPT dari kantor, pemotongan gaji, pemotongan pajak dari gaji aku kan. Ya. Tapi kan di luar dari gaji itu kan aku bayar pajak secara nggak langsung juga dari aset yang aku punya gitu. Misalnya dari saham, dari dividen saham tuh kan ada potongan pajak, ada buktinya. Nah, itu aku lapornya dibarengin Kak dengan lapor SPT potongan dari kantor itu bisa gitu Kak, kalau kayak gitu. Oh ya, memang yang namanya bukti potong itu memang biasanya kita kumpulin dulu nih. Setiap akhir tahun buku, kita kumpulin nih, kita dapat pemotongan dari mana aja. Karena kan kita dapat pemotongan itu sama aja kita sudah membayar pajak. Hanya saja caranya kita melalui pemotongan. Nah, bukti potongnya itu kita kumpulin, nanti dijadikan satu pada saat lapor SPT tahunan. Kalian gak usah bingung. Kalau kalian sudah menggunakan Textpedia, nanti ada arahannya. Harus bagian mana yang Oh, kalian isi. Misalkan untuk dividen nih, keuntungan dari dividen, keuntungan dari saham masuk ke dividen. Nah, itu ada kolom khususnya di mana di SPT ada kolom khusus dividen. Tapi kalau misalkan untuk penghasilan yang diterima dari perusahaan sebagai pegawai swasta, itu ada mm-mm. kolom khususnya lagi. Oh gitu. Iya sih kadang kan walaupun cuman lapor tuh kadang bingung ya Kak ya ngisi-ngisinya gitu. Kalau di Textpedia udah langsung diarahin gitu ya, dipandu gitu, enak banget. Biasanya aku Tentunya, makanya. bingung Kak, nggak apa yang cuman lapor aja kadang nggak nihil-nihil gitu loh Kak. Padahal cuman dimasukin gitu. Tentunya, makanya kalau misalkan kita menggunakan aplikasi Textpedia, kita nggak usah bingung. Misalnya kita dapat terima 5 bukti potong, ini masuk kolom yang mana ya? Ini masuk ke bagian yang mana? Nah, itu sudah hilang semua dengan aplikasi Textpedia. Kalian nggak usah bingung-bingung lagi. Semuanya sudah ada arahannya. Oke, kalau tadi kan dari sisi investor ya Kak, kalau investor saham kan menerima dalam bentuk dividen. Nah, kalau yang trader Kak, yang jual beli cepat gitu Kak ya, bukan untuk disimpan gitu. Jual beli ini kan seperti ada pertanyaan dari Kak Daniel nih. Kalau cuan hasil trading saham, gimana ngitung pajaknya Kak? Atau udah dipotong kita tinggal lapor juga? Gimana tuh Kak? Kalau misalkan kita bertransaksinya dengan wajib pajak badan, otomatis biasanya tuh kita sudah dipotong. Jadi kita sudah dipotong atas pajaknya, nanti kita akan menerima yang namanya bukti potong tersebut. Bukti potong tersebutlah yang nantinya juga dilaporkan di dalam SPT tahunan. Oh gitu, berarti mungkin kalau untuk trader sama investor kalian harus minta ke sekuritas ya, gitu. Ke sekuritasnya Betul. minta bukti potongnya untuk nanti di akhir tahun buku kalian lapor. Masa kalau oh iya Kak, aku pengen tanya lagi. Kita udah bayar tuh, tapi kita ya sering miss nggak lapor. Itu apa sih Kak resikonya kalau kita nggak lapor? Nah, ini dia nih bedanya, karena kan di pajak itu dipisahkan. Ada yang namanya denda telat lapor, denda telat bayar, ada yang namanya sanksi telat lapor. Nah, kalau yang namanya denda itu adalah biasanya berupa bunga. Jadi, penambahan rate untuk pajak yang belum dibayarkan. Tapi kalau misalkan kalian udah bayar nih, berarti kalian udah terhindar dari denda telat bayar. Nah, tapi kalian nggak lapor, itu nanti kalian kena sanksi yang namanya sanksi telat lapor. Biasanya untuk kalau SPT orang pribadi memang telat lapor dendanya itu hanya 100.000. Hmm. Per tahun berarti tuh Kak ya?
Denda Enggak, telat. jadi hanya di tahun itu saja. Beda sama bunga ya. Kalau bunga itu kan akumulasi terus setiap bulannya. Tapi kalau yang namanya sanksi telat lapor itu hanya di tahun itu aja. Oke. Oh begitu. Aku baru tahu Kak ada itu loh, ada sanksi telat lapor. Dipikirnya ribet banget ya, udah bayar, harus lapor juga gitu. Ternyata kalau kita menyepelekan pelaporan pajak, kita juga bisa ada kena sanksi loh, teman-teman. Wah, alhamdulillah aku banyak banget dapat ilmu nih dari Kak Megi malam ini. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ica Fauzia. Berarti aku sebagai perusahaan harus buatkan bukti potong atas dividen ya Kak di akhir tahun. Gimana nih Kak Megi? Enggak di akhir tahun. Jadi di mana pada saat dividen itu dibayarkan. Jadi Oke, seperti itu. misalkan dividennya itu dibayarkannya di bulan Juni, ya berarti saat terhutang pajaknya adalah di bulan Juni. Jadi perusahaan harus membuatkan bukti potong di bulan Juni tersebut. Iya, soalnya kadang kan tiap emiten atau perusahaan itu kan beda-beda ya Kak. Kadang ada yang setahun bagi dividen 2 kali, ada yang setahun Ya, bagi dividen cuman sekali gitu. Jadi tergantung dia bulan bagi dividennya berarti ya Kak ya. betul. Karena saat terhutangnya Oke, itu adalah saat pembayaran dividen tersebut. oke. Terus perusahaan juga wajib lapor, udah potong pajak ya Kak ya. Tentunya. Karena kan itu yang paling bahaya loh. Misalkan nih perusahaan udah potong membuat bukti potong, misalkan udah motong misalkan atas dividennya Mbak Nisa nih ya. Tapi Iya. perusahaan nggak laporin, itu malah sama aja eh, sanksi yang besar buat perusahaan karena ibaratnya sudah memotong tapi nggak mau melaporkan. Itu juga bahaya loh. Gitu. Wah, 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 wah. Berarti jangan lupa kalau udah bayar, lapor. Nah, biar nggak ribet, harusnya ada di satu aplikasi ya Kak, di Textpedia itu. Aku jadi nggak Betul. sabar pengen download Textpedia, tapi masih Januari Kak. Iya, kita masih masih merampungkan sih biar nanti aplikasinya itu bisa lancar. Mm-mm. Jadi nanti buat kalian-kalian itu nggak bingung lagi gimana cara hitung, cara bayar, cara lapor, karena hanya menggunakan kalian bisa menggunakan di mana aja, sudah bisa melakukan kewajiban kalian untuk bayar pajak. Iya, benar banget Kak. Terus ini kalau Textpedia itu tersedia di App Store, di Play Store, gimana Kak? Udah ada dua-duanya atau gimana? Nanti. Tentunya nanti pada saat awal tahun, aplikasi Textpedia ini sudah bisa di-download melalui App Store maupun Play Store. Jadi tinggal di-search aja sih, nanti mudah langsung di-download dan udah bisa langsung digunakan langsung. Oke, itulah teman-teman. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Wah, nggak kerasa udah hampir 45 menit nih kita, Kak. Nggak berasa banget ya. Iya, terus kemarin juga ada yang eh, ini sih Kak ya, cerita gitu soal pajak ini gitu. Karena dia ternyata lebih rajin bayar pajak setelah bisa bayar secara online, katanya gitu Kak. Gitu. Jadi pasti nih kayaknya dengan adanya Textpedia mungkin awareness ya orang-orang untuk bayar pajak tuh jadi meningkat harapannya gitu ya Kak ya. Tentunya dong, dengan kemudahan yang kita miliki, tentunya seharusnya teman-teman kita ini mempunyai awareness untuk membayar pajak. Karena selain untuk takut akan sanksi yang akan menantinya, sebenarnya kan pajak itu memang menguntungkan ya, dimana untuk segi ekspansi perusahaan atau usaha kita, untuk mengurangi beban-beban kita yang akan menanti berikutnya seperti denda atau sanksi, mestinya teman-teman sekarang ini udah mulai nih, udah berpikir, oh ya udah deh mulai sekarang kita bayar pajak, kenapa kita harus nunda, karena kan sama aja nih kita menyimpan masalah di kemudian hari. Toh bayar pajak juga sekarang udah nggak ribet, lewat HP langsung klik udah bisa langsung bayar. Oke, Kak ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ica. Kak, buat hitung PPh satu bisa nggak Kak aplikasinya? Soalnya karyawan lebih dari 400 orang, jadi agak lama kalau ngitung manual. Gimana tuh Kak?
Untuk PPh satu permanen staff ya maksudnya. Kalau misalkan untuk PPh satu permanen staff itu masih belum bisa. Karena kan misalkan PPh satu di sini itu lebih concernnya untuk SPT tahunan pribadi kalian. Jadi kalau misalkan untuk menghitung PPh satu monthly dari karyawannya itu belum bisa menggunakan aplikasi ini. Oh gitu. Begitu Kak Ica jawabannya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Kak. Maksudnya kalau nanti ada upgrade mungkin suatu saat gitu ya. Cuman sejauh ini belum gitu ya Kak ya. Ya, mungkin itu sebagai saran juga ya buat kami untuk mengembangkan aplikasi itu. Tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti aplikasi itu mungkin saja bisa mengupdate seperti itu. Oke deh kalau gitu. Karena kan konten kita di aplikasi Textpedia ini hanya memudahkan untuk orang-orang pribadi yang bingung gimana ya cara bayar, gimana ya cara lapor, apalagi untuk zaman-zaman sekarang ini banyak sekali vlogger-vlogger, influencer, selebgram, apalagi selebgram lagi booming banget ya. Nah, atau lagi sama YouTuber. Nah, untuk mereka-mereka ini kan yang mempunyai online shop atau Justip pun juga bingung gimana sih cara bayar pajak. Kan yang saya tahu bayar pajak itu ribet, bayar pajak itu bingung gitu kan. Mereka bingung gimana sih cara ngitungnya. Nah, aplikasi ini membantu kalian untuk membayar pajak pribadi seperti itu. Iya Kak. Nah kan tadi kita udah ngomongin soal apa sih keuntungannya bayar pajak untuk diri kita secara personal ya Kak. Memudahkan kita mau Tuh. pinjam ke bank, kemudian juga kita seperti tidak tidak menyimpan bom waktu gitu. Kemudian untuk izin usaha. Tapi sebenarnya kalau kita bayar pajak, pajak itu dipakai buat apa sih Kak? Nah, tentunya pasti juga muncul banyak pertanyaan ya dari teman-teman kalian. Kita sudah bayar pajak, tapi dana pajaknya itu kemana? Mungkin teman-teman ini belum bisa merasakan secara langsung, tapi tanpa kita sadari sebenarnya tuh kita merasakan loh. Karena kan dana pajak itu untuk pembangunan bangsa kita juga ya teman-teman. Dimana dari pembangunan itu kita bisa lihat sendiri ya, seperti contohnya lah yang saya kasih konkret, halte busway sudah dibagusin semuanya. Itu kan untungnya buat siapa? Untung kita sendiri agar kita nyaman, kita juga tidak takut akan hal-hal yang Benar. tidak direncanakan oleh akal sehat kita kan. Maksudnya gini loh, kita kan juga bayar pajak untuk keperluan kita sendiri tentunya. Kenapa? Karena itu yang tadi saya bilang, untuk keperluan kita itu adalah untuk mengembangkan usaha kita dan tidak menyimpan bom waktu buat kita agar kita mempunyai bisnis tidak terkendala. Nah, tapi dananya kemana? Yaitu untuk pembangunan dari bangsa ini. Iya, bener banget Kak. Kadang kita kan kalau ngelihat kita suka bandingin sama negara lain gitu kan. Negara lain kok keren-keren gitu ya. Gitu negara kita kok kayak gini gitu. Ya tanya lagi sama diri kita, kita udah bayar pajak belum? Jangan-jangan kita nuntut nuntut pemerintah harus bikinin kita ini, bikinin kita itu, kita sendiri bayar pajak malas, lapor pajak malas gitu ya Kak. Betul, makanya kita harus rajin bayar pajak, toh yang menikmatinya juga kita sendiri. Iya. Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Ica Fauzia. Kak, aku dapat penghasilan dari endorsement. Pas penarikan penghasilan, aku udah dipotong PPh satu, tapi aku nggak dapat bukti potongnya. Pas pelaporan di akhir tahun gimana ya, Kak? Kan nggak ada bukti potongnya. Gimana tuh? Nah, buat teman-teman yang mempunyai kendala seperti itu, sebaiknya dibicarakan dengan yang mempunyai endorsementnya. Karena kan yang namanya kita sudah dipotong pajak, berarti kan otomatis pihak tersebut harus memberikan kita bukti potong. Karena kalau misalkan mereka nggak memberikan kita bukti potong, kita nggak tahu juga nih duit Beneran yang dipotong apa enggak? udah disetorin pajaknya atau enggak. Nah, kalau kayak gitu kan bahaya. Kalau misalkan memang kayak gitu, mendingan ditanyakan lagi aja. Kalau misalkan memang nggak dikasih bukti potongnya, ya udah minta dikembalikan uangnya. Setelah minta dikembalikan uangnya, kita dengan rasa rasa sadar diri sendiri melakukan perhitungan melalui aplikasi Textpedia ya tentunya, menyetohkan dan menghitung melalui aplikasi tersebut. Karena walaupun kita nggak dipotong, kita bisa loh menghitung sendiri. Jadi atas penghasilan yang tadinya diterima yang udah dipotong tapi nggak dapat bukti potongnya, kita minta kembalikan saja. Tapi kalau kalau misalkan nggak dikasih juga ya bukti potongnya ya.
Nah, tapi kalau misalkan dikasih, ya udah kita laporin di SPT tahunan. Tapi kalau misalkan sampai nggak dikasih, kita dengan rasa sadar diri sendiri, kita harus melaporkannya di bagian penghasilan dalam SPT tahunan. Oh iya, iya tuh Kak, kadang kan bilangnya udah dipotong ya, tapi nggak tahu beneran dipotong apa enggak. Jadi jangan lupa kita juga harus minta bukti potongnya gitu, karena nggak semua sih Kak gitu. Kadang juga, tapi aku beberapa kali sih ada brand yang memang tiba-tiba kirim amplop coklat gede gitu ke rumah ya, aku pikir apaan? Oh ternyata aku dikasih bukti potong gitu. Iya, jadi untuk Itu juga kita perusahaan juga jangan lupa tuh. Iya, kita juga harus mempunyai tingkat awareness tuh. Bagus banget tuh tadi yang Kak Ica. Dia sadar kalau dia dipotong, tapi belum terima bukti potongnya. Awareness yang seperti itu juga harus sangat penting. Iya, bener banget. Terus ada lagi nih Kak pertanyaan, pembangunan infrastruktur jalan tol apa hasil dari orang-orang yang bayar pajak juga Kak? Iya, tentunya dong. Tentunya, karena yang namanya infrastruktur yang dilakukan pemerintah, dana yang diperolehnya itu pasti dari dana pajak kita. Namanya aja pajak membangun negeriku kan. Nah, pasti dana dari pembangunan jalan tol itu juga dana dari pajak yang sudah kita setorkan. Iya. Ada lagi nih Kak yang nanya dari Kak Daniel Sombong. Aduh Kak Daniel jangan sombong-sombong dong. Apakah bantuan COVID yang banyak teman-teman terima itu dari pajak Kak? Oh yang kemarin Kak, yang banyak dapat bantuan tunai itu Kak. Itu dari pajak juga Kah? Ya tentunya pasti semua dana pemerintah itu kan memang sebagian besar sumber dana pemerintah itu pasti dari pajak kita. Kalau kita rajin membayar pajak, otomatis juga kita sama aja membantu pemerintah untuk mencari dana untuk membangun saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID. Jadi makanya kita harus rajin bayar pajak. Jadi kalian jangan khawatir kemana dana aliran pajak tersebut. Pemerintah pasti akan mengalokasikan dana tersebut untuk kita sendiri. Contohnya bukan untuk pribadi kita, tapi untuk kebersamaan yang kita bisa rasakan manfaatnya bersama-sama. Nah, iya bener banget Kak. Oke, teman-teman masih ada yang mau tanya? Ini 9 menit lagi loh. Iya, Kak Megi ada pesan-pesan terakhir nggak nih Kak untuk teman-teman di sini nih yang masih setia? Silakan Kak. Iya, paling dari aku paling cuman mau kasih tahu aja, kita kan sebagai pribadi yang taat pada pajak, apalagi untuk kita-kita nih yang anak-anak muda zaman sekarang kan saya yakin banget sih jiwa berjuangnya sangat tinggi. Pasti kalian kan juga mempunyai cita-cita untuk mempunyai usaha A, usaha B, usaha C yang dimana untuk mempunyai proses tersebut kita itu mempunyai izin yang sangat berlapis ya, di mana untuk izin tersebut atau pencairan dana jika kita mengajukan ke bank itu kan mempunyai syarat yang dimana salah satu syaratnya itu adalah kita sudah bayar dan lapor pajak. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin sekarang masih masih males-males lah ya lapor pajak, masih males-males nih ribet lapor pajak. Nah dengan kemudahan aplikasi Taxpedia ini, saya harap sih teman-teman udah nggak ada yang males lagi, karena kan aplikasi ini memudahkan kalian. Jadi kalian gampang banget bayar pajak, karena kan apa yang kalian rasakan juga bermanfaat, apa yang kalian bayarkan juga bermanfaat buat kita semua. Jadi jangan ragu untuk bayar pajak, jangan males untuk bayar pajak, karena dengan adanya aplikasi ini sudah membantu kalian lebih simpel dan juga lebih praktis lagi. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Malam ini kita banyak dapat insight baru, ilmu baru tentang pajak gitu. Jadi kalau selama ini selalu berpikir, aduh pajak itu ribet, pajak itu malesin gitu kan, pajak itu bikin repot gitu. Dengan adanya Taxpedia, kita bisa untuk menghitung pajak sendiri, bayarnya juga di situ, kemudian lapornya juga bisa langsung di Taxpedia. Nanti mulai Januari sudah bisa di-download di Play Store dan App Store di gadgetnya teman-teman masing-masing. Mungkin gitu aja kali ya Kak ya. Di sini ada lagi kah pertanyaan? Oke, terima kasih. Tuh
Kak Megi, penjelasannya bagus sekali. Emang bagus sih Kak Megi, mantap. Aduh, makasih loh. Jadi sekian live kita malam ini. Semoga kita masih bisa ketemu di lain waktu ya Kak Megi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, apabila Mbak Nisa juga ada pertanyaan, silakan ditanya aja ke saya langsung juga nggak apa-apa. Oke, siap. Gitu. Kemudian mohon maaf ya teman-teman kalau dari Nisa secara pribadi ada salah-salah kata gitu. Kemudian mohon maaf kalau ada tadi gangguan koneksi gitu ya. Itu kan di luar kendali kita ya Kak ya. Iya, Oke, betul. semoga bermanfaat live kita malam ini. Sampai ketemu lagi. Makasih Kak Megi. Ya, makasih Nisa. Bye-bye. Bye-bye. Makasih teman-teman semua. Semuanya udah mendengarkan live kita. Oke.